Baik, pendengar Radio Jogja, kita lanjutkan kembali dialog kita di kesempatan kali ini terkait manajemen diri bersama Bunda Dr. Rahmi Diana, dosen Visum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kak Juma yang membersamai pendengar Radio Jogja untuk menanyakan apa terkait dengan manajemen diri. Kali ini kita pada sesi yang barangkali makin menarik, karena pertanyaan berikut ini kita akan lebih detail mengenal apa itu manajemen diri, sehingga ke depan harapannya kita bisa mempertimbangkan dampaknya ketika kita melakukan sesuatu. Dan pertanyaan berikut ini terkait apa dampak dari kemampuan manajemen diri bagi kehidupan remaja. Monggo Bunda. Ya, baik Kak Juma ya. Apa sih dampaknya, apa sih akibatnya ketika kita gitu ya, tidak hanya remaja ya tadi Kak Juma ya, siapapun gitu ya memiliki kemampuan untuk memanage diri. Yang pasti hidupnya akan lebih tertata gitu ya, karena tadi dia bisa mengoptimalkan ya segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesuksesan. Tadi definisi suksesnya silakan sukses versi masing-masing gitu ya. Nah, jadi selain tertata hidup gitu ya, yang pasti seseorang menjadi punya keteguhan pendirian ya, tidak mudah terpengaruh begitu ya, karena dia tahu strategi langkah yang dia jalani itu mau dibawa kemana atau tujuannya apa gitu ya, karena tadi kan manajemen diri juga penetapan tujuan gitu ya. Nah, orang kan dengan cara yang lebih tertata tadi, jelas tujuannya gitu ya, itu membuat pengembangan diri remaja. Nah, ini yang lebih penting lagi gitu ya. Jadi bagaimana potensi-potensi yang dimiliki remaja itu kan berkembang, karena pengembangan diri itu adalah bagian dari gitu ya cara seseorang meraih sukses gitu ya. Dia sukses dengan potensi yang dia miliki itu. Nah, ketika dia sudah bisa memanage dirinya, maka potensi diri itu akan berkembang dan menjadi jalan dalam meraih kesuksesannya Kak Juma gitu ya. Jadi dampak yang dimaksud ini dampak positif gitu ya? Iya, dampak positif gitu ya. Jadi ya kecuali kalau seseorang tidak bisa memanage diri, mungkin jadi negatif gitu ya dampaknya. Kalau ciri orang tidak mampu mengelola diri itu seperti apa? Iya, yang pertama dia tidak memiliki pengetahuan pemahaman yang utuh tentang siapa dirinya. Ya, contoh sederhana, ketika misalnya seorang remaja dimintai pendapat tentang dirinya, tentang kelebihan kekurangannya, itu kok lebih sulit menyebutkan kelebihan daripada kekurangan gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, aduh apa ya kelebihanku saya nggak punya gitu ya. Kan berbeda itu ya, rendah hati dengan memang dia nggak tahu gitu, dia mampu apa atau apa potensinya. Nah, kalau dia saja tidak tahu apa potensinya, apa yang bisa dikembangkan gitu ya. Jadi artinya di sini memang starting point-nya bagaimana dia punya pengenalan diri dulu gitu, supaya dia paham. Nah, kalau dia tidak bisa melakukan itu, ya dampaknya tadi akhirnya apa? Akhirnya dia hanya mengikuti ya orang-orang sekitarnya, mengikuti arus, mengikuti temannya gitu ya, membuat definisi sukses seperti apa kata orang gitu, bukan sukses versi dirinya gitu ya. Nah, ini yang berbahaya saya kira, karena boleh jadi tidak sesuai gitu ya. Nah, termasuk mungkin kalau saya boleh nambahkan untuk para orang tua ya Kak Juma ya, orang tua juga perlu mengenal dengan baik ya potensi dari putra-putrinya gitu, supaya tidak terjebak pada kalau saya katakan sebagai obsesi orang tua untuk menjadikan anaknya seperti yang diinginkan gitu, padahal mungkin potensi anaknya bukan di situ gitu. Nah, di sini memang akan jadi satu tema yang berbeda kayaknya nih Kak Juma ya, tentang bagaimana pengasuhan atau hal ini, bagaimana orang tua kemudian bisa mendukung gitu ya kemajuan pengembangan diri dari putra-putrinya. Mungkin seperti itu Kak Juma. Ya, terima kasih Bunda. Menarik pendengar Radio Jogja apa yang disampaikan oleh Bunda Rahmi terkait manajemen diri yang sudah Kak Juma tanyakan dalam dialog pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dialogkan memberikan wawasan kepada kita, mencerahkan kita untuk bisa mengelola diri lebih baik ke depan. Dari pengertian diri tadi sudah kita kenal, tujuan manajemen diri, kemudian kemampuan mengelola diri, bagaimana kita melakukan pengelolaan diri, dan juga tadi cakupannya dan juga dampak
yang akan kita dapatkan. Nah, tentu harapannya dampak yang positif sehingga mendukung apa yang kita cita-citakan bersama, tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya bisa memahami kesuksesan yang dijalani oleh mungkin putra-putrinya, atau sebaliknya kesuksesan orang tua bisa dipahami oleh anak-anaknya juga, sehingga komunikasi dua arah bisa terjalin dalam rumah tangga antara anak dengan orang tua dengan anak. Nah, syukur kebiasaan di rumah itu bisa dilanjutkan dengan tetangganya, dengan masyarakat lebih luas. Yang terakhir mungkin pesannya Bunda, monggo. Ya, baik. Untuk para remaja khususnya gitu ya, generasi muda yang saat ini sedang berproses menuju kedewasaan gitu ya, maka gali terus, lengkapi terus pemahaman diri ya, supaya kemudian kita memiliki arah yang jelas, mau kemana gitu ya, potensi-potensi yang kita miliki itu akan dikembangkan ya. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu ya, banyak cara, banyak pintu untuk meraih kesuksesan selama kita memiliki kemauan gitu ya. Jadi kalau kemauannya kuat, jalannya akan selalu kita dapatkan. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih Kak Juma. Ya, terima kasih Bunda Rahmi. Penari Ilmu Jogja, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.